Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 14 yang berkata demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata mustahil menurut pendapat orang awam, berarti tidak boleh terjadi, tidak dapat terjadi, atau tidak mungkin terjadi. Dalam bahasa Inggris disebut impossible. Terdapat beberapa alasan bagi seseorang yang menyatakan sesuatu itu mustahil, tidak dapat terjadi, atau tidak mungkin terjadi. Di antaranya, yaitu tidak percaya, berpikir negatif, atau tidak masuk akal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar perbincangan tentang kemustahilan dan ketidakmustahilan, kemungkinan dan ketidakmungkinan. Secara duniawi, seseorang boleh jadi percaya kepada segala sesuatu yang mustahil dapat dilakukan oleh seseorang. Namun, orang-orang yang lain boleh jadi percaya pada ketidakmustahilan karena ia percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil terjadi di hadapan Tuhan. Bagi mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah yang ajaib, sangat percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena di hadapan Allah, segalanya bisa terjadi. Segalanya dapat dilakukan oleh Allah tentang apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Secara alkitabiah, kita mendapati Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang percaya. Ia percaya kepada firman Tuhan bahwa Sarah, istrinya, akan mempunyai seorang anak laki-laki, sementara dirinya sudah berumur 90 tahun. Meskipun demikian, Abraham tetap percaya bahwa di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Adakah sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Ketika Abraham berumur 90 tahun, Allah yang dikasihinya membuat perjanjian dengannya bahwa Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, bahwa Allah akan membuat dirinya beranak cucu sangat banyak, bahwa Allah akan membuat dirinya beranak cucu menjadi bangsa-bangsa, dan daripadanya Allah akan menjadikan raja-raja. Allah juga berjanji bahwa perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunannya adalah kekal dan turun-temurun. Perjanjian itu akan menjadi perjanjian yang abadi, yaitu supaya Allah menjadi Allah Abraham
dan Allah dari semua keturunannya. Oleh sebab itu, Allah bertanya kepada Abraham untuk meyakinkannya bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada satu hal pun yang tidak mungkin bagi Allah. Segalanya dapat terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Perhatikan pertanyaan Allah pada kalimat awal dari ayat pembacaan kita yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 14. Alkitab menyatakan kepada kita, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sungguh Tuhan bertanya kepada Abraham bahwa apa ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apakah ada sesuatu yang tidak dapat dijadikan oleh firman Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan dengan firman-Nya? Dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 17 mengatakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Ayat firman Tuhan ini dikutip dari perikop pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang pada zaman Raja Sedekia. Melalui ayat ini, Nabi Yeremia mengingatkan Raja Zedekia dan orang-orang Israel yang tegar tengkuk dan mengingatkan kita pada zaman ini bahwa sesungguhnya Tuhan Allah adalah pencipta langit dan bumi, bahwa Tuhan Allah adalah pencipta jagat raya dengan segala isinya. Dengan firman-Nya, Allah menjadikan semesta alam menjadi ada, bahwa dengan kekuatannya yang sangat besar dan dahsyat, dan dengan lengannya yang penuh kuasa, Allah sendiri membentangkan langit dan bumi. Karenanya, bagi Tuhan, tidak ada suatu apapun yang mustahil. Tahun depan, aku akan kembali. Tuhan Allah Abraham mengingatkannya bahwa dalam waktu yang sudah ditetapkannya, yaitu 1 tahun, sesudah firman itu disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham, maka Tuhan akan kembali menemuinya. Secara tersirat, Tuhan Allah Abraham mengatakan kepadanya bahwa Tuhan akan kembali mendapatkan Abraham 1 tahun kemudian. Demikian dinyatakan dalam firman Tuhan pada awal kalimat kedua dari ayat nas pembacaan kita yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 14 yang berkata, "Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Benar, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa pada waktu yang sudah ditentukannya, yaitu pada tahun depan di zaman itu, Allah akan kembali menyatakan dirinya kepada dia bahwa Allah menepati janjinya. Lebih lanjut, dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 14 bagian terakhir, Alkitab menyatakan bahwa pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Melalui ayat firman Tuhan ini kita mendapati bahwa Tuhan Allah Israel sangat memperhatikan dan mengasihi umat pilihannya. Pada waktu yang telah ditetapkannya itu, yaitu 1 tahun kemudian, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan datang kembali mendapatkannya. Dan pada waktu itu, Sarah sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Pada waktu itu, Sarah yang sudah sangat tua dipastikan akan sudah menggendong seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita, berbahagialah kita, karena kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang senantiasa menepati janjinya, Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sudah bekerja dan memproses kita demi kebaikan dan kebajikan kita, Allah yang ajaib dan melakukan segala sesuatu dengan sempurna tanpa celah. Secara alkitabiah, kita mendapati bahwa Abraham adalah orang yang kita kenal sebagai bapa dari semua orang percaya. Ia percaya kepada firman Tuhan bahwa Sarah, istrinya yang sudah tua, akan mempunyai seorang anak laki-laki, sementara ia sendiri sudah merasa tua karena dirinya sudah berumur 90 tahun
pada waktu Tuhan memberikan janjinya kepadanya. Walaupun demikian, Abraham tetap percaya bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia percaya bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi karena kehendak dan kuasa Tuhan. Baginya, ia sangat meyakini bahwa di hadapan Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Lantas bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita percaya bahwa segalanya dapat dilakukan oleh Allah tentang apa saja, di mana saja, dan kapan saja? Sudahkah kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil terjadi di hadapan Tuhan Pencipta langit dan bumi? Sudahkah kita sangat meyakini bahwa segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak dan kuasa Tuhan? Sudah tentu, kita semua pasti percaya bahwa segalanya dapat dilakukan oleh Allah tentang apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sudah pasti kita semua percaya dan sudah sangat meyakini bahwa segala sesuatu bisa terjadi di hadapan Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Kita belajar dari kisah Abraham dan Sarah bahwa Allah adalah setia pada janjinya. Meskipun secara manusiawi, hal itu tampak mustahil. Ketika Allah berfirman, Dia pasti akan menggenapinya pada waktu yang telah ditetapkannya. Seperti Abraham yang tetap percaya, meskipun usianya sudah tua, kita juga diajak untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit, tidak ada masalah yang terlalu besar, dan tidak ada doa yang terlalu mustahil bagi Tuhan untuk dijawab. Mari kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib dan berkuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang kekal dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati ini. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu malam hari ini yang mengingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menepati janji-Mu. Seperti Abraham yang tetap percaya kepada-Mu, kami juga mau belajar untuk selalu percaya dan bersandar kepada-Mu, meskipun kami belum melihat jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, sanak saudara kami,
daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat Tuhan sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.